Pemirsa Hasanah, kasus yang juga sering terjadi dalam kaitannya membatalkan sholat adalah saat terjadi hujan atau bencana. Kejadiannya sering pada sholat Jumat. Di tengah sholat Jumat berlangsung dengan jumlah jemaah yang membludak hingga ke halaman masjid atau jalanan, tiba-tiba turun hujan deras. Yang terjadi adalah para jemaah yang berada di halaman atau jalanan masjid dihadapkan pada dilema. Apakah tetap bertahan di tempat dan terus melanjutkan sholatnya sekalipun hujan mengguyur mereka, atau membatalkan sholat untuk berteduh? Adakah aturan syariat yang mengatur masalah ini? Yang pertama adalah kita perhatikan dulu hujannya. Apakah dia sekedar hujan gerimis, rintik-rintik yang sekedar membasahi sedikit-sedikit lah seperti itu. Maka dalam hal ini hujan ini tidak perlu membuat kita membatalkan sholat Jumat. Tetapi kalau hujannya agak lebat, apalagi disertai dengan petir, dan yang lebih parah lagi adalah banjir. Karena biasanya kalau hujannya lebat maka air akan mengenang. Jadi kita tidak bisa lagi nanti ruku sujud dengan benar. Malah yang terjadi kita berenang di atas lumpur, bahkan airnya pun luapan dari air got dan sebagainya. Oleh karena itu sholatnya pun terpaksanya harus dibatalkan. Jadi kita lihat nanti apakah air hujannya ini cukup deras dengan berbagai macam yang lain-lainnya sehingga kemudian terpaksa sholatnya harus dihentikan. Ataukah ternyata hujannya hanya rintik-rintik saja. Kalau cuma rintik-rintik masih bisa diteruskan, silahkan diteruskan dan jangan dibatalkan. Nah dalam hal ini pesannya kepada khatib atau imam, kalau sudah mendengar suara rintik hujan dan sebagainya, maka kalau bisa sholatnya jangan berlama-lama, dipercepat saja karena jamaahnya akan khawatir. Sebisa mungkin nanti dia baca surat yang pendek saja, yang setelah itu kemudian silahkan bubar. Tetapi kalau hujannya memang lebat dengan petir, dengan banjir, dengan segala macam efek yang lainnya, maka apa boleh buat, jamaahnya bubar. Dan kalau sudah bubar, sholat Jumatnya batal, maka tidak ada lagi qadha dalam sholat Jumat. Tidak bisa sholatnya diulang, karena sholat Jumat itu harus berjamaah dengan imam. Mungkin yang di dalam masjid, dalam gedung aman, tapi yang di jalanan mereka terpaksa batal, dan buat mereka yang harus mereka lakukan tidak lain adalah melakukan sholat zuhur. Sholat zuhur itu mengganti dari sholat Jumat, dan dalam hal ini memang perlu diketahui bahwa sholat Jumat yang kita batal di dalamnya, kalau kita masih bisa menyelamatkannya dengan cara kita batalkan lalu kita ikut lagi tapi dengan berpindah, tidak jadi masalah. Tapi biasanya kalau sudah batal dan sudah tidak ada tempat lagi untuk pindah, maka batal. Dalam hal ini maka sholat Jumatnya sudah tidak bisa lagi diteruskan, dan cukuplah masing-masing itu kemudian melaksanakan sholat zuhur sebagai dari pengganti sholat Jumat yang terpaksa harus dibatalkan karena musibah hujan lebat dan banjir dan sebagainya. Lalu bagaimana kalau sholat itu terpaksa juga harus dibatalkan gara-gara misalnya terjadi bencana alam yang menyeramkan seperti gempa bumi, banjir bandang dan sebagainya. Nah memang dalam hal ini para ulama umumnya sepakat bahwa kalau sifatnya adalah darurat, berkaitan dengan masalah nyawa manusia, baik nyawa si orang yang sholat itu sendiri, atau mungkin juga nyawa orang lain, maka sholat fardu ini boleh dibatalkan. Bukan hanya sekedar boleh, bahkan wajib untuk dibatalkan. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan masalah nyawa. Di dalam masjid terjadi gempa dan orang-orang harus segera keluar dari gedung itu kalau tidak mau tertimpa atapnya masjid itu. Maka kalau dia tetap bertahan di dalam masjid itu dengan mengatakan saya tawakal saja kepada Allah, maka ini adalah upaya yang sebenarnya menentang dari ketentuan takdir Allah. Kita disuruh menyelamatkan diri, maka selamatkan diri, tinggalkan sholat fardu itu. Termasuk misalnya, katakanlah seorang ibu di rumah sedang mengerjakan sholat fardu, lalu dia melihat anaknya bermain barang yang berbahaya. Entah main korek api, entah memecahkan gelas piring sehingga dia akan terkena pecahannya itu, atau mungkin naik ke atas atap dan sebagainya, takut jatuh dari tangga dan sebagainya, maka si ibu ini boleh, bahkan harus segera membatalkan sholatnya demi kepentingan anaknya yang dalam keadaan terancam, baik itu nyawanya ataupun juga kesehatan dan sebagainya. Termasuk misalnya kita sedang sholat di sebuah taman begitu, ada kolam, ada sungai, lalu kita mendengar ada orang tenggelam di situ. Maka kita harus selamatkan orang itu, walaupun kita sedang sholat fardu. Asalkan dengan syarat bahwa kita yang mau menyelamatkan juga bisa berenang. Karena kalau kita nggak bisa berenang lalu pura-pura menyelamatkan malah mati dua-duanya, nah itu juga jadi masalah. Artinya nyawa orang itu lebih utama
untuk bisa diselamatkan ketimbang kita menyelamatkan sholat fardu kita. Karena sholat fardu ini masih bisa dilakukan setelah itu. Batal, lalu kita sholat lagi aja. Sementara nyawa orang saat inilah yang harus dilakukannya. Maka timingnya adalah batalkan sholat dan selamatkan nyawa kita atau nyawa orang lain. Pemirsa Hasanah, ketika khotib berkhutbah, beberapa jamaah sholat Jumat ada yang tertidur. Aktivitas pekerjaan mulai pagi hingga tengah hari menyita energi sehingga tidak mampu menahan kantuk. Apakah tertidur di waktu khutbah menyebabkan ibadah sholat Jumat menjadi tidak sah? Aslinya yang namanya orang mendengarkan khutbah Jumat itu memang harus mendengarkan dengan seksama. Karena di dalam khutbah itu ada pelajaran, ada wasiyah, ada mau'izah. Maka selayaknya dan sudah sepantasnya orang yang datang sholat Jumat itu niatnya adalah untuk mendengarkan khutbah, sekalian juga nanti untuk mengerjakan sholat Jumatnya. Tapi memang itu teorinya. Dalam kenyataannya kadang-kadang kita memang menyaksikan banyak di antara jamaah sholat Jumat kita ini yang ya tertidur memang dia. Nah yang jadi pertanyaan, apakah kalau dia tertidur ketika mendengarkan khutbah Jumat itu, lantas seremoni sholat Jumatnya menjadi batal? Nah jawabannya tentu saja tidak. Kenapa? Karena dalam mendengarkan khutbah Jum'ah itu, walaupun seharusnya dia dengarkan, tapi kalaupun dia tertidur, maka sholat Jumatnya tidak batal. Lagi pula sholat Jumatnya kan belum dimulai. Dikatakan sholat Jumat itu kalau sudah selesai khutbah, kemudian melaksanakan sholat. Nah kalau dia tertidur di dalam sholat, barulah batal sholatnya. Tapi kalau dia tertidur ketika mendengarkan khutbah, khutbahnya tetap sah dan sholat Jumatnya belum dimulai. Nah maka nanti kalau dia tertidur lalu dia mau sholat Jumat, di sini nanti perlu pertanyaannya adalah apakah dengan dia tertidur itu wudhunya menjadi batal? Kalau menjadi batal berarti dia harus wudhu dulu sebelum mengerjakan sholat Jumat. Tapi kalau ternyata dia tertidur dan tidurnya tidak membuat batal, maka dia bisa langsung ikut mengerjakan sholat Jumat begitu khutbahnya selesai dan dikumandangkan iqamah, lalu dia ikut sholat begitu saja. Nah yang jadi pertanyaan adalah ketika dia tertidur itu batalkah wudhunya atau tidak? Para ulama dalam hal ini memang membedakan, ada tidur tertentu yang membuat batal wudhu kita, tapi ada juga yang membuat tidak batal. Di mana batasannya? Umumnya mengatakan berdasarkan apa yang terjadi pada masa Rasulullah, yaitu ketika para sahabat sudah datang ke masjid untuk melaksanakan sholat isya di malam hari. Mereka menunggu kedatangan Rasulullah, tetapi Rasulullah tidak segera kunjung datang juga. Sehingga sebagiannya ada yang tertidur, kepalanya terkulai, terkantuk-kantuk, ya kan? Walaupun sebagian lagi juga ada yang tetap terjaga. Nah, ketika kemudian akhirnya Rasulullah datang, Bilal langsung mengumandangkan iqamah dan sholat berjamaah isya langsung dimulai. Nah, mereka yang tadi masih tertidur, terkantuk-kantuk dan sebagainya itu kemudian mereka bangun dan langsung ikut sholat berjamaah bersama Rasulullah. Nah, di sini kita temukan bahwa ada kasus di mana walaupun mereka tertidur, tapi mereka langsung bangun untuk sholat. Berarti di sini wudhu mereka tidak batal. Nah, tetapi ada hadis yang menyebutkan orang yang sudah sempat tidur, maka dia batal wudhunya dan dia harus berwudhu lagi sebelum dia mulai sholat. Dalam hal ini digabunglah dua dalil itu dan dibuat garis batas yang jelas, yaitu bagaimana tidurnya saat dia mendengarkan khutbah atau sedang menunggu kedatangan Rasulullah. Wudhunya dia melakukan tidur itu tidak bersandar pada satu tumpuan, tidak bersandar ke dinding, tidak bersandar ke tiang, tidak bersandar ke tembok, tidak tidur dengan berbaring, telentang atau miring dan sebagainya. Tidurnya hanya bertumpu pada badannya sendiri, baik dengan tangan sebelah, ya sebelah kanan, sebelah kiri atau dua-duanya, atau dia tidur dengan memeluk kedua lututnya. Selama ini tegak dan tidak menempel entah kepada orang lain atau kepada dinding dan sebagainya, maka tidur yang seperti ini oleh kebanyakan para ulama dianggap belum membatalkan wudhunya. Dan oleh karena itu ketika nanti selesai khutbah dan qomat bisa langsung ikut sholat Jumat. Tapi kalau tidurnya sudah bersandar ke dinding, ke tembok dan sebagainya, nah ini para ulama umumnya sudah sepakat bahwa inilah tidur yang membatalkan wudhu. Maka begitu khutbah selesai, ya kemudian dia ingin mengerjakan sholat Jumat, tidak sah kalau begitu saja langsung sholat, kecuali dia harus berwudhu kembali. Berwudhu kembali karena wudhunya yang tadi sudah batal gara-gara tertidur dan menempel ke tembok, menempel ke tiang,
berwudhu lagi dan kemudian baru boleh ikut sholat Jumat. Tetapi orang yang sempat tertidur bukan berarti kemudian seluruh rangkaian ibadah sholat Jumatnya menjadi batal. Tidak. Ini bukan berarti kemudian kita membolehkan orang, ya silahkan tidurlah kalau mendengar khutbah. Tidak. Itu perbuatan yang buruk, yang tercela, yang sangat tidak sesuai dengan maqasidus syariah, tujuan dari syariat kita, yaitu ketika mendengarkan khutbah itu seharusnya kita mendapatkan pelajaran dan bukan mendapatkan ketenangan dalam arti tertidur pulas dengan niat memang dari awal nanti kalau khutbah Jumat saya sengaja mau tidur. Nah dari awal saja niatnya sudah tidak benar. Kecuali orang yang memang dia tidak niat tidur tapi ternyata memang badannya dalam kondisi yang hampir-hampir tidak bisa menahan rasa kantuk lalu dia tertidur. Asalkan tidurnya tidak menempel ke tembok, ke tiang dan sebagainya dan masih berdiri tegak dengan posisi tubuhnya itu, maka sholat Jumatnya bisa langsung dilakukan tanpa harus berwudhu kembali. Pemirsa Hasanah, pinjam-meminjam barang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Masalahnya, ketika barang pinjaman rusak tanpa disengaja, apa yang harus dilakukan oleh sang peminjam? Apakah cukup hanya meminta maaf, atau syarat Islam mengharuskan orang yang meminjam mengganti kerusakan barang itu? Dalam agama Islam, harta milik orang lain itu harus kita jaga, karena itu adalah amanah. Dan sebagai Muslim, berlaku amanah ini adalah suatu kewajiban yang tidak bisa tidak harus kita laksanakan apapun keadaan dan bagaimanapun daruratnya. Apabila karena satu hal kemudian kita misalnya melakukan hal-hal yang merusak barang milik orang lain dan kerugian itu, maka ada konsekuensinya. Selain kita harus meminta maaf, kita juga harus mengganti kerusakan itu. Walaupun boleh jadi sebenarnya kita tidak berniat untuk melakukan kerusakan itu. Walaupun boleh jadi niatnya mungkin ada, tetapi demi kepentingan yang punya barang. Tetapi yang namanya mengganti ini adalah sesuatu yang diwajibkan dalam syariat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta di antara kamu semua dengan cara yang batil. Di antara cara yang batil itu adalah kita berlaku tidak amanah atau sudah berlaku amanah tetapi di luar kemampuan kita untuk menjaganya. Sebutlah tadi misalnya kita ketitipan sepeda, barang dan sebagainya. Lalu barang itu kemudian rusak gara-gara kita, maka kita wajib untuk menggantinya. Walaupun barangkali mungkin kita tidak pernah berniat untuk merusaknya, tetapi dia rusak dengan sendirinya, tapi karena barang itu ada dalam penjagaan kita, maka itu menjadi tanggung jawab kita juga untuk melakukannya. Apalagi kalau kaitannya dengan barang itu diserahkan kepada kita untuk dibersihkan, seperti usaha laundry. Lalu kemudian dari hasil apa yang kita lakukan itu, ternyata warnanya malah pudar, atau malah rusak baju itu dan sebagainya, maka kita punya kewajiban untuk menggantinya. Berapa nilai penggantiannya itu disepakati harusnya di awal dengan beberapa klausul. Seandainya terjadi begini maka saya harus mengganti sekian, kalau terjadi begitu maka saya harus mengganti sekian dan sebagainya di awal. Makanya laundry yang bagus itu adalah dia sudah mempersiapkan kalau terjadi hal-hal yang sekiranya tidak diinginkan, termasuk jasa pengiriman barang, ekspedisi dan sebagainya. Kalau terjadi kecelakaan, kalau terjadi kehilangan, kalau terjadi berbagai macam risiko, maka di situ ada semacam klausul di mana pihak pemberi jasa itu dia memang harus menanggungnya. Kerusakan-kerusakan itu harus ditanggungnya berdasarkan apa yang sudah disepakati di awal. Karena pada dasarnya syariat Islam itu memang menjaga harta bukan hanya milik kita, tapi juga ada kewajiban menjaga harta milik orang lain. Bagaimana jika kita merusak barang milik orang lain demi menyelamatkan nyawa mereka? Jangan kemana-mana, Tanya Hasanah akan segera kembali. Pemirsa Hasanah, dalam beberapa kasus, seseorang harus merusak barang milik orang lain demi menyelamatkan nyawa. Misalnya, ketika ada orang yang terjebak di dalam rumah yang terbakar, dan satu-satunya cara untuk menyelamatkannya harus merusak jendela milik orang lain. Apakah sang penyelamat harus menggantinya? Satu rumah kebakaran. Lalu kita mendengar jeritan orang minta tolong di dalamnya, rupanya dia terjebak di dalam rumah itu. Dan kita tidak bisa menyelamatkannya lewat pintu, hanya dengan cara kita merusak jendela rumah itu. Maka kita wajib merusak jendela rumah itu untuk menyelamatkan korban itu. Tetapi pada dasarnya kita tetap punya kewajiban untuk mengganti jendela yang kita rusak. Padahal ini untuk kepentingan orang itu.
Oleh karena itu, betapa adilnya Islam, walaupun tujuannya untuk kepentingan orang lain dan kita harus rusak harta bendanya, maka harta benda yang rusak itu masih tetap menjadi tanggungan kita, padahal kita wajib untuk merusaknya demi kepentingan nyawanya. Tapi kita juga wajib untuk menggantinya. Betapa adilnya agama Islam. Nah, nanti tinggal kebijakannya, apakah yang sudah kita tolong itu dia tahu berterima kasih atau tidak. Kita rusak jendelanya demi nyawanya dia, tapi kalau dia tetap bilang, tidak, saya tetap minta diganti jendela saya yang Anda rusak, ya kita tetap wajib menggantinya. Betapa adilnya agama Islam untuk tidak boleh merusak hak milik orang lain, tidak boleh mengambil hak milik orang lain, walaupun demi kepentingan orang lain itu sendiri. Nah, oleh karena itulah nanti kalau yang tahu berterima kasih, dia bilang, tidak usah diganti, malah saya berterima kasih, saya akan berikan hadiah dan sebagainya, itu lain cerita. Tapi bicara hukumnya, kita berkewajiban merusak jendela rumah tetangga kita yang kebakaran demi menyelamatkan nyawa dia, dan kita juga yang wajib untuk mengganti jendela rumah itu. Betapa agung dan adilnya syariat Islam, bahwa hak milik orang lain adalah hak milik mereka, dan kalau kita rusak, kita punya kewajiban untuk menggantinya sesuai dengan syariat Islam itu sendiri. Pemirsa Hasanah, demikian kebersamaan kita pada pagi hari ini. Semoga sajian Tanya Hasanah kali ini dapat memberikan pencerahan dan pengetahuan bagi Anda. Nantikan Tanya Hasanah di episode selanjutnya. Akhir kata, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau masih beri hambamu kesempatan.